Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Good morning, everyone. Now we are going to learn our previous lessons. And before we start to learn today, it's better to pray first. Pray, begin. Amin. Finish. Ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi murid-murid ibu yang ibu sayangi dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan belajar tentang the characteristic of entrepreneurship atau karakteristik dari kewirausahaan, yang berarti merupakan karakter atau ciri khas yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan, gitu ya. Lanjut. Nah, kompetensi dasar atau base competence yang harus kita pelajari pada hari ini, yang pertama adalah memahami karakteristik kewirausahaan, misalnya berorientasi ke masa depan dan berani mengambil resiko dalam menjalankan kegiatan usaha. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan berdasarkan keberhasilan dan kegagalan usaha. Ini adalah basic competence yang harus kita pelajari pada pagi hari ini. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi, artinya di sini jika kalian sudah bisa melaksanakan kelima hal ini yang ibu sebutkan nanti, artinya kalian sudah bisa lulus dari base competence yang kita terapkan pada pembelajaran di pagi hari ini. Yang pertama adalah menyebutkan pengertian kewirausahaan, yang kedua menyebutkan pengertian wirausahawan, yang ketiga memahami tujuan berwirausaha, yang keempat memahami sikap yang perlu dimiliki wirausahawan, yang kelima mengidentifikasi karakteristik wirausahawan. Lanjut. Nah, kita belajar base dari wirausaha dulu ya. Jadi wirausaha itu terdiri dari dua kata, wira dan usaha. Wira adalah pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Ini adalah SDM-nya, person-nya. Dan usaha adalah perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Dan ini adalah effort-nya, jadi usahanya yang dilakukan oleh person tadi. Kemudian wirausaha berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Jadi wirausaha itu sebuah skill ya, sebuah keterampilan yang dimiliki oleh seseorang karena dia itu punya keahlian sendiri di dalam melihat sebuah potensi dari produk gitu. Dan pelakunya disebut dengan wirausahawan atau entrepreneur. Keren ya. Dan sikapnya itu disebut dengan entrepreneurship. Jadi entrepreneur itu harus punya entrepreneurship yang unggul gitu. Next. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat wirausahawan. Di sini ada 6 sifat yang akan kita bahas, dan selebihnya memang sifat yang lain juga harus ada, namun 6 sifat ini melekat erat menjadi ciri khas dari seorang wirausahawan ya. Yang pertama adalah jujur. Jujur tidak hanya dimiliki oleh seorang wirausahawan saja, tapi setiap orang harus punya sifat jujur ya. Sifat jujur ini harus dimiliki oleh setiap orang, apalagi seorang wirausahawan. Kenapa? Karena wirausahawan kalau tidak punya sifat jujur, itu nanti dia tidak akan mendapatkan trust dari masyarakat. Kalau dia tidak akan mendapatkan trust, larinya masyarakat tidak akan ada yang loyal, tidak ada yang percaya sama dia. Jadi sebelum seorang entrepreneur itu menjual produknya, dia harus bisa punya sifat jujur dulu. Ibaratnya sebelum dia menjual suatu produk, orang lain itu harus percaya sama penjualnya dulu supaya orang lain mau beli. Gimana ceritanya kalau misalnya orang lain itu mau beli produk ke kita, tapi kitanya itu punya habit yang jelek, misalnya kita punya sifat yang jelek misalnya, orang lain tidak akan percaya.
Untuk itu, sebelum kita membangun kepercayaan orang lain terhadap produk kita, kita harus membangun kepercayaan orang lain terhadap diri kita sendiri dulu. Yang pertama, kita harus jujur. Jadi karena jujur itu nanti akan larinya akan ke trust. Kalau sudah trust, nanti larinya ke loyal gitu. Dan sesuai di agama Islam pun juga dikatakan, orang kalau berdagang itu harus jujur. Misalnya kamu jual produk, bahannya apa, ya katakan bahannya apa, keadaannya bagaimana, ya katakan sesuai dengan realitanya, keadaannya bagaimana. Jangan dilebih-lebihkan ya. Jadi misalnya kamu jual produk dengan bahan A, tapi kamu lebih-lebihkan, ini produknya bagus, bahannya ini BB. Nah, nanti ketika orang lain menerima tidak sesuai, selain orang lain itu akan kecewa dengan produk kamu, secara agama kamu juga akan berdosa karena kamu menipu orang lain. Nah, itu juga larinya kemana? Ke tidak berkah dari dagangan kamu itu, ketidakberkahan dari dagangan kamu itu. Di sisi lain juga, misalnya ada timbangan, kamu menjual sesuatu yang di situ dengan takaran timbangan, di situ kamu tidak jujur, timbangannya ngawur, ngasal, anggap aja ini 1 kilo, anggap aja ini 1 liter misalnya. Nah, di dalam agama Islam sendiri juga dijelaskan neraka wild bagi seorang pedagang yang di situ mengurangi timbangan. Nah, jadi neraka itu kan namanya macam-macam ya, ada neraka jahanam, ada neraka syair, ada neraka wild. Nah, ada neraka khusus bagi para pedagang yang di situ curang, ya, curang dengan mengurangi timbangan, ya, dengan tidak jujur seperti itu. Selain membuat dia tidak mendapatkan trust dari masyarakat, secara keberkahan kita juga akan tidak mendapatkannya. Padahal berdagang itu tidak hanya dari sisi bisnis, tidak hanya dari sisi dagang, tapi kita harus juga mencari berkahnya itu. Nah, gitu ya. Banyak sekali entrepreneur yang berhasil, banyak sekali entrepreneur yang sukses. Ya, karena Nabi juga menerapkan perdagangan dan di situ ada sisi kebarokahan di situ. Jadi kita harus jadi orang yang jujur. Katakan sejujurnya kepada customer kamu apa yang ada di dalam produk kamu, begitu. Yang selanjutnya, ini juga kreatif dan inovatif, merupakan ciri khas dari seorang wirausahawan. Orang lain nggak punya kayak gini nggak apa-apa. Orang lain nggak punya kayak gini masih bisa hidup, masih bisa bekerja. Tapi seorang wirausahawan harus punya daya kreatif dan inovatif yang tinggi. Nah, di sini makanya orang entrepreneur itu dia itu pandai dalam melihat potensi, ya. Jadi bedanya orang entrepreneur dengan orang biasa adalah ketika dia melihat sesuatu, oh ini bisa dijual ini, oh ini ada harganya ini. Jadi ketika misalnya dia lagi ngobrol dengan temennya atau mungkin dia sedang kumpul dengan temennya gitu, dia melihat sesuatu di situ, oh ini barang bisa dijual, ini ada harganya. Entrepreneur tuh seperti itu. Jadi dia bisa lihat ada potensi dari sebuah produk, ada potensi dari sebuah situasi, dari sebuah lingkungan. Itu bedanya entrepreneur dengan orang biasa. Dan dia harus kreatif dan inovatif. Karena zaman ini akan jalan terus kan, zaman akan berkembang terus. Kalau dia tidak punya daya kreatif dan inovatif yang tinggi, produknya dia akan ketinggalan. Kita sudah tahu ya, banyak sekali jenis produk yang sebelumnya itu mungkin menjadi produk unggulan, sebelumnya pernah berjaya, tapi zaman sekarang mungkin udah nggak ada, ya karena tidak adanya inovatif dan kreativitas dari si entrepreneur tersebut. Tapi kalau kita punya sifat kreatif dan inovatif, mau zaman itu mau berguling kayak apapun, kita akan bisa ngikutin. Nah, makanya di sini orang entrepreneur itu pasti cerdas, pasti pinter gitu ya. Karena dia bisa berpikir terus gimana caranya usaha saya ini bisa lebih maju. Mungkin dari segi memperbaiki produknya, atau mungkin dari segi memperbaiki kualitas pemasarannya, gimana caranya produknya lebih bagus kualitasnya, atau gimana caranya supaya
marketing produk ini bisa lebih bagus sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat lebih luas lagi, misalnya seperti itu ya. Berikutnya adalah mandiri. Nah, entrepreneur itu nggak boleh galau, nggak boleh dari orang yang males, nggak boleh orang yang apa sih, dikit-dikit aja baper, nggak boleh ya. Jadi entrepreneur itu harus punya jiwa yang teguh, harus bisa mandiri. Jadi tidak terus aku nggak punya modalku sedikit, terus kemudian dia jadi apa namanya tidak semangat, dia pesimis gitu ya. Jadi entrepreneur itu harus punya jiwa mandiri. Mbah piye caranya, aku harus berpikir gimana caranya barangku ini laku ya. Jangan terus nyalahin, gak ada pihak lain yang mau bantu saya, gak ada pihak lain yang mau ikut kerjasama sama saya, gak ada yang modalin saya. Jangan seperti itu. Jadi harus mandiri, harus bisa berdiri di kaki sendiri, berpikir gimana caranya barang saya ini bisa laku gitu. Nah, makanya tadi saya katakan kenapa entrepreneur itu keren banget ya, karena memang mereka itu punya sifat-sifat yang keren gitu ya. Nah, kalau kalian dari sekarang itu sifatnya malesan, sukanya main game online, suka main gak benar, suka nyanyain waktu, gak disiplin, terus kalian gimana gitu ya. Jadi ayolah mulai dari sekarang, tidak ada kata terlambat ya. Ini kan untuk masa depan kalian sendiri juga. Jadi apa yang saya percaya kok, dengan apa yang kita tanam akan kita tuai gitu ya. Jadi kalau kalian itu memberikan yang terbaik untuk diri kalian mulai dari sekarang, pasti Allah akan ngasih kemudahan buat kalian dalam mencapai cita-cita kalian besok gitu ya. Yang berikutnya adalah realistis, real, nyata, logik. Jadi realistis ini misalnya dalam pembuatan target ya, saya minggu ini harus menjual sekian produk. Nah, itu harus dibuat realistis. Jangan sampai terlalu over, apa sih istilahnya, jangan terlalu, pokoknya saya harus bisa jual 100 produk, padahal mungkin itu nggak logis gitu ya. Jangan seperti itu hanya akan membuat diri kamu itu tersiksa dalam ketidaklogisan kayak gitu. Jadi entrepreneur itu harus realistis, harus bisa logis, bisa memperkirakan dengan tepat ya. Jangan membuat target yang tidak, akhirnya terus malah pusing sendiri, stres jatuhnya gitu ya. Terus yang terakhir adalah disiplin. Nah, ini disiplin ini juga harus kita pegang teguh ya. Contohnya disiplin dalam segi waktu, disiplin dalam manajerial, disiplin dalam kita sendiri gitu ya. Misalnya kita punya usaha, jam bukanya sekian, jam tutupnya sekian, ya udah itu harus ditepati ya. Dan orang entrepreneur itu nggak ada orang yang bermula dari orang malas-malasan, itu nggak ada. Entrepreneur itu kerja keras pol-polan ya. Jangan dikatakan entrepreneur itu enak, bisa jalan-jalan, yang lain masih kerja dia bisa jalan-jalan. Itu kan kalau usahanya sudah sukses. Tapi kalau usahanya masih dibangun, dia kerja itu bahkan 24 jam dalam 7 hari. Gak ada kata males-malesan, gak ada. Jadi mulanya ya dia punya sifat disiplin dulu, senang sama jiwa entrepreneur, senang sama berwirausaha. Nah, disiplin itu nanti akan membangun trust kepada masyarakat. Jadi misalnya nih ada masyarakat yang mencari produknya kita, ada beberapa varian produk yang ditawarkan. Terus karena kita orang yang disiplin, orang lain itu tahu kalau kita disiplin, maka trust itu akan otomatis jatuhnya ke kita. Saya tak beli ke orang itu aja deh, karena saya tahu orang itu disiplin dan dia akan memberikan yang terbaik, misalnya seperti itu. Jadi disiplin itu memang basic, harus ada di jiwa para entrepreneur gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah komitmen tinggi, atau komit itu kesepakatan ya. Jadi komitmen tingginya itu kemana? Ke kita sendiri dan ke pelanggan kita, ke orang lain, ke pelanggan, ke customer gitu ya. Komitmen tingginya ke kita gimana? Komitmen tingginya ke kita ya
kita benar-benar harus punya jiwa yang entrepreneurship yang bagus. Kita harus, pokoknya saya harus punya jiwa teguh dalam menjadi entrepreneur. Saya nggak akan baperan, saya nggak akan galau, saya nggak akan males-malesan. Mau orang lain mengatakan saya itu produknya kayak gini, ya udah nggak usah baper. Kalau emang itu jadi koreksi buat kita, ya sudah, kita bisa perbaiki produk kita. Tapi kalau misalnya komentar orang lain itu hanya untuk menjatuhkan kita, ya kita jangan baper, jangan sedih, jangan pesimis gitu ya. Jadi kita harus punya komitmen tinggi untuk bisa kuat menjadi entrepreneur gitu. Dan komitmen selain ke kita juga ke pelanggan juga. Kita harus bisa kasih good service, pelayanan yang bagus ya, pelayanan yang prima. Apalagi zaman sekarang nih, zaman sekarang ini orang kebanyakan punya uang, dan orang lain tuh kayak masalah uang nggak masalah gitu ya, yang penting pelayanannya prima gitu. Jadi selain komitmen ke diri kita sendiri, kita juga harus komitmen ke pelanggan kita, ke masyarakat, ke customer kita. Nah, kalau semua sifat ini ada di dalam diri kita sebagai entrepreneur, saya yakin customer itu akan memihak kepada kita. Ya, mereka akan lari ke kita, mintanya ke kita, cocoknya ke kita. Dan itu akan menjadi rezeki sendiri buat kita. Gitu, ya. Sampai di sini dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti bisa japri Ibu ya. Selanjutnya bisa kita lanjutkan lagi di LMS kita di sidikdaya.com. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.